Sekarang kita mau nge-review HR-V tipe SE nih. Ini HR-V yang paling laris di Honda. Karena di atasnya ada yang RS sebenarnya. Yang RS tuh ternyata terlewat mahal ya, 500. Ini kita lagi ada di Honda Pradana Sawangan, Honda yang gede banget tuh kalau lu bisa lihat. Ini banyak banget, kita lagi ada di belakang di stoknya, di stallnya. Tuh. Ini banyak banget asli dan Hondanya juga gede banget. Udah lah, kita balik lagi ke mobil nih. Harganya 418 juta belum dipotong cashback, dan ini salah satu mobil setelah ganti model gini nih, menurut gue malah jadi tambah menarik ya. Walaupun ada orang yang bilang mobilnya jadi kelihatan lebih cungkring, tapi menurut gue jadi tambah lebih futuristik sih, kayak mobil-mobil listrik ya. Tapi padahal bukan nih. Dari bagian atasnya di blackout karena memang atasnya itu kaca ya, dia panoramik tapi bukan sunroof ya. Lalu ke bagian engine hoodnya ya ada muscularnya di pinggir-pinggir mah kelihatan tuh ada, tapi memang nggak banyak ya dan nggak terlalu menonjol. Tapi cukup lah menurut gua dengan konsep compact SUV atau compact crossover ini ya, menurut gua cukup lah segini. Nah ini yang menarik nih dari bagian lampunya dia LED multi reflektor gitu ya. Tuh modelnya yang pipih gitu, sekarang modelnya begitu-begitu dah. Terus ada di area bagian atas juga. Nah yang keren lagi adalah grillnya, konsep grill kayak gini walaupun sewarna body, tapi menurut gue jadi kelihatan lebih futuristik dari sebelumnya dengan logo Honda gede di bagian tengah. Ke bagian bawah situ ada fog lamp, ada LED juga tuh, sampai ke bagian tengahnya di sini ada dibikin underguard gitu ya. Overall sih secara keseluruhan sangar ya. Ini mobil 1500 cc ya, 4 silinder. Buat di perkotaan sih cocok lah. Nah ini kita ke kaki-kakinya guys. Nah di bagian atasnya dia tetap dipakai overfender yang nyambung sampai ke side skirt. Tuh hitam-hitam gitu ya. Nah ini dia nih kaki-kakinya guys. Dia pakai ukuran 225/50, ringnya 18, makanya kelihatan gede dan di blackout ya. Ini sebenarnya grey sih bukan black, tapi dari jauh sih kelihatannya kayak black aja ya. Bagus sih, jadi dibikin gelap gitu. Di bagian sampingnya juga dia nggak dikasih side body molding dan lain-lain karena memang udah nggak zaman ya. Side skirt aja tuh di bagian bawah. Lalu ini spionnya nih. Spionnya dia warna body, sudah auto pastinya, auto retract gitu ya, sudah elektrik. Ada turning signal lamp juga di bagian sini, ada lampu sen. Nah ini yang keren dari Honda nih, di bagian sebelah kiri. Walaupun ini mobil bukan 360 ya, tapi di sini ada kamera nih di sebelah kiri aja karena dia sebagai Honda Lane Watch. Tuh. Jadi teman-teman, karena ada kamera di bagian sini, ketika nanti lampu sen ke kiri akan ada kameranya nyala tuh, nanti tampil di bagian head unit. Jadi teman-teman nggak selalu harus ngelihat ke kaca spion karena mungkin ada spot-spot yang nggak bisa dijangkau sama kaca spion, makanya ditambahin tuh kamera, jadi lebih aman ketika mau berbelok ke kiri. Gokil ya. Nah ini untuk handle pintunya dia sewarna body dan ada akses smart key juga nih, smart entry-nya di bagian atas, dia sensor begitu ya. Di bagian atasnya dia nggak ada tambahan lain-lain tuh, sewarna body aja, nggak dibikin two-tone juga. Terus di bagian belakang dia nggak dikasih handle pintu ya. Wih, ada dong, ada ya di bagian atas. Ini yang menarik dari HR-V, dari HR-V yang generasi pertama. Ini yang bikin menarik karena secara look kelihatan seperti mobil 2 pintu aja ya. Bagian belakang tuh kayak nggak bisa dibuka, padahal sebenarnya di bagian belakang dia bisa dibuka nih. Nah handle pintunya ada di bagian sini, dia modelnya dibikin nyaru gitu biar kelihatan keren kali ya. Ini bagian belakangnya juga ada tromol pengereman sama seperti yang bagian depan. Dua-duanya sudah pakai disc, jadi udah double disc nih. Wah pengereman pastinya udah proper banget. Oke sekarang kita ke bagian belakang. Nah nih guys, bagian belakang ada antena shark fin, terus ini ada High-mount stop lamp. Ini sebenarnya bukan rear upper spoiler ya, tapi seperti body lebih aja kayaknya ya. Tapi bagus ya, sekarang modelnya konsepnya begini-begini. Dan kalau secara keseluruhan desainnya tuh jadi berbeda banget. Dari belakang malah kelihatan tambah cungkring sebenarnya. Tapi dengan ground clearance yang setinggi ini teman-teman kayaknya nggak usah takut kalau ngelewatin jalan-jalan yang cenderung rusak. Libas aja kayaknya. Sini ada fogger, wipernya juga ada di dalam kaca gitu ya. Nah lampu belakangnya nih, stop lampnya menurut gua sangat kekinian. Mobil-mobil zaman sekarang rata-rata stop lampnya dibikin manjang, pipih, dan LED bar gitu ya, nyambung dari sini. Cuma dipisahin sama logo Honda aja tuh. Walaupun sebenarnya kalau mau lebih keren ada tuh di Hyundai Stargazer, dia dinyambungin, nggak terpisah sama merek. Di Toyota juga terpisah sama merek. Gua nggak tahu kenapa mereknya selalu ditaruh di tengah sini ya. Kenapa nggak ke bawah aja gitu? Tapi ya itu asumsi pribadi gua aja. Nah di bagian sini semuanya LED-LED-an tuh. Jadi kalau malam nyalanya keren lah. Itu ada emblem HR-V. Nah di sini nggak ada RS-nya karena memang bukan varian RS. Nah di sini ada kamera mundur, ada parking sensor juga 4 titik, ada mata kucing, muffler di bagian kanan.
Sekarang kita coba buka aja bagasinya guys. Dia pintu bukanya udah elektris ya. Ada air ngucur karena habis dicuci kayaknya tadi ya. Nah ini nih yang menarik lagi menurut gua. Jadi ini mobil memang dari luar kelihatan panjang. Ini terbukti dari bagasinya yang gede banget. Nih ini untuk penyimpanan ban serepnya di bagian sini rapih ya. Tools juga mungkin bisa ditaruh di situ. Nah toolboxnya sebenarnya di bagian sini nih. Jadi tersimpan dengan sangat rapi. Nah kalau ada yang nanya ini apaan? Ini adalah ini yang ini nih. Tas untuk nyimpen tutupan dari panoramiknya, karena panoramiknya itu dia dibukanya secara manual. Nanti kita lihat ya di dalam. Ini juga ada lampunya tuh. Oh ini gede banget di bagian belakang dan dia bisa rata lantai ya. Ininya nih. Aduh, sebentar. Nah. Tuh, dia bisa rata lantai sampai ke bagian depan. Pelipatannya 40-60. Jadi kalau di belakang, nah jatuh juga dia. Tuh. Jadi benar-benar rata. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang kalau bepergian jauh punya anak kecil atau yang mungkin umur-umuran SD gitu, mau jalan di belakangnya ditaruhin kasur aja di lantai, di apa ya, digelar gitu, enak ya. Dan dia juga konsepnya bisa seperti HR-V yang lama, Honda Jazz bikin ultra seat. Nice ya. Sekarang kita lihat bagian interiornya guys. Anyway, yang belum subscribe boleh bantu subscribe nih, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya ya. Boleh juga komentar, gue seneng ngobrol di komentar. Nah kita masuk. Lihat tuh, kita dari door trimnya dulu. Sebenarnya kombinasi ya, ada bagian plastik, ada bagian yang kulit-kulitan gitu, terutama di bagian armrest nih dibikin kulit biar nggak sakit kali ya. Bukan pintunya juga modelnya warna silver gini. Auto hanya di bagian driver aja ya untuk jendelanya. Terus ini untuk door lock. Terus ini untuk pelipatan spion dan pengaturannya. Ini ada cup holder, terus ada speaker juga. Sekarang kita coba masuk. Tapi sebelum masuk gue mau lihat bangkunya dulu. Nah joknya kombinasi nih, di tengah bahan fabric, sampingnya kulit jahitan beneran. Terus side supportnya lumayan gede sampai ke bagian bawah, bahkan ada airbagnya. Anyway ini airbagnya ada 4 ya, jadi udah aman banget. Untuk headrestnya juga nggak terlalu gede, jadi proper lah, dan warnanya bagus. Dan gue suka kalau bahan-bahan kombinasi begini, karena kalau di bagian tengah sini nih dikasih kulit biasanya cepet panas ke driver, terutama kalau jalan-jalan jauh. Tapi kalau jalan dekat sih mungkin nggak berasa, tapi better begini menurut gue. Yang penting air jangan tumpah aja, kalau tumpah waduh bahaya. Sekarang kita masuk dulu guys. Welcoming lightnya gua nyalain. Speedometernya bagus ya. Speedometernya modelnya yang biasa aja sih, buat-buatan kiri kanan. Terus ada MID di bagian tengah, sudah berwarna juga. Tuh ada indikator untuk seat belt, penumpang dan lain-lain. Jadi lengkap lah ya. Nah terus kita ke bagian mana dulu nih? Setirnya dulu deh. Nah setirnya dia bulat, iyalah. Masa kotak? Nggak, karena di beberapa merek ada yang flat bottom, dia nggak, dia bulat biasa aja, model 3-spoke, logo Honda gede di bagian tengah sini nih. Nah ini pengaturannya banyak banget karena ini fiturnya banyak guys, beneran. Untuk pengaturan setirnya dulu deh. Setirnya pengaturannya dia bisa tilt dan teleskopik ya, jadi sudah lengkap sekali. Jadi kalau teman-teman mau cari tempat yang maksudnya kalau teman-teman mau duduk lebih enak gitu, cari posisi yang ergonomis, ini gampang banget kalau setirnya bisa diatur-atur sampai se-fleksibel itu. Ke bagian kanan sini ada untuk electric stability program biar mobilnya nggak understeer atau oversteer. Terus di sini ada untuk alarm dan lain-lain ya. Wah ini ada AC. Cakep ya, puterannya lucu ya, modelnya begini tuh, bisa diatur arah semburannya tuh. Nah ini dia nih guys. Nih ini buat yang tadi kamera di samping tadi ya, Honda Lane Watch. Terus lampunya juga dia sudah auto ya, karena sudah auto high beam. Nah yang keren lagi menurut gua ini nih, ini kiri, kanan dan kiri. Ini adalah pedal shift, jadi biar berasa seperti mobil sport juga. Jadi untuk mindahin persnelan kalau mau dibikin model manual nggak usah dari shift yang di sini ya, cukup pakai pedal shift yang di sini. Wow, seru sekali. Ini untuk pengaturan wipernya dia sudah intermittent juga. Itu engine start stop di bagian situ agak ngumpet memang. Bahannya, materialnya dia di kulitin nih, di setir pakai jahitan asli. Di dashboard juga ada nih bahan-bahannya, walaupun kombinasi sama plastik-plastik juga ya. Terus di situ ada untuk pengaturan cruise control tuh, dan dia cruise controlnya nih di sini juga lengkap. Dia sudah adaptif ya, jadi
Adaptif itu dalam artian dia menyesuaikan kondisi jalan ketika teman-teman pakai cruise control. Kalau mobil yang di depannya pelan, dia akan pelan juga. Kalau depannya kenceng, dia akan kenceng sesuai dengan limit yang teman-teman pakai tuh. Wow, enak. Belum lagi kalau ngomongin fitur, dia punya fitur Honda Sensing yang banyak banget. Ada collision mitigation braking system, jadi bantu pengereman ketika mobil teman-teman mau nabrak. Ketika mau nabrak, di depan ada soang. Waduh, jangan soang deh. Kayaknya nggak terlalu bahaya kalau nabrak soang ya. Nabrak apa ya? Nabrak benda apapun lah. Nanti dia akan ngasih indikator nih, apa ya? Bukan indikator, ngasih warning lah, ngasih notifikasi. Setelah dikasih notifikasi teman-teman nggak ngeh juga, dia akan bantu pengereman biar nggak nabrak. Tuh, gile. Jadi tuh dikasih tahu nih sama mobil, "Bang, awas bang, nabrak bang, berhenti bang, rem." Terus teman-teman nggak ngeh, dia akan bantu ngerem. Gokil ya. Terus ada lagi apa ya tadi sebutannya tuh, gua lupa. Road departure mitigation, jadi buat bantu teman-teman untuk nggak keluar jalur. Kalau teman-teman keluar jalur, nanti mungkin setirnya bergetar atau nanti ada suara notifikasi juga. Ada juga lane keeping assist buat jaga teman-teman tetap ada di jalur, jadi setirnya akan ngarahin seperti jalur yang ada di depan. Itu mah sama aja kayak pakai supir ya. Enak juga nih pakai mobil ini. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadinya dangdut gua. Apalagi ya? Ke bagian sini nih. Sini dulu lah. Ini head unit. Head unitnya udah lengkap tuh ya. Dia udah, intinya mah kalau head unit dia modelnya floating nih, dan dia sudah bisa terkoneksi sama smartphone. Itu yang paling penting guys. Ini ada untuk hazard ke bagian bawah nih. AC-nya juga sudah auto puter. Nah, yang gua suka nih puter-puterannya kayak gini nih. Kerasa enak tuh, klik-klik. Kalau buat driver mah kayaknya enakan yang kayak begitu tuh. Kalau yang adaptif yang pencet-pencet gitu kadang suka nggak berasa udah mencet belum ya. Nah, ini ada untuk USB, bisa colok sini port. Nah, ini untuk naruh handphone juga bisa. Nah, yang gue suka dari Honda itu dia pintar ngedesain buat naruh-naruh kompartemen gitu. Jadi lebih enak. Dan di sini juga buat naruh-naruh juga bisa. Ini ada untuk chargeran juga nih, power outlet. Nah, untuk tipe SE ini memang dia belum wireless charging ya, tapi lumayan lah. Dan desain dari bagian tengahnya nih, konsol tengah juga bagus tuh. Jadi dibikin seolah-olah tuh kayak driver oriented gitu ya. Jadi lebih apa ya? Lebih ke supir-supiran, enggak gitu bahasanya. Jadi lebih berasa kalau driver tuh lebih leluasa lah buat mengakses semuanya gitu. Karena ngarahnya ke driver. Nah, terus ke bagian bawahnya sini. Nah, ini untuk tuas transmisinya dia CVT automatic ya. Terus ini ada cup holder 2 di bagian sini, ada eco indikator. Ini banyak pengaturan-pengaturan, dan yang paling penting adalah ini nih. Untuk parking brake-nya dia udah nggak yang gitu. Dia tinggal pencet tuh gitu. Dan ada brake hold-nya juga, jadi lebih enak. Nih armrestnya sudah pakai kulit dan lumayan gede, jadi dipakai berdua kiri dan kanan juga kayaknya bisa. Dia nggak rebutan tuh. Lumayan gede juga ya glove box-nya. Bisa di adjust nggak? Nggak bisa nih. Tetap segini, tapi segini cukup lah menurut gua. Nah, ini joknya tadi kita udah bahas. Nah, ini bagian sininya ada AC tuh, lubang-lubangnya ya, sama. Terus ini ada laci penyimpanan tertutupnya. Ngebukanya udah soft opening, nice, nggak ngagetin. Nah, bagian atas ada hand grip. Nah, di driver juga ada dong. Biasanya kan cuma di passenger doang, ini driver ada. Aku suka ini. Nah ya, ini juga ada kacanya tuh untuk sun visornya, dan lebar sampai ke bagian sini, bagus ya. Termasuk di bagian sini juga ada kacanya, dan ada lampunya ya, jadi lebih lengkap. Nah, ini kaca spionnya, masih manual day night view-nya. Nah, di sini sebenarnya ada kamera guys yang arah ke depan, karena itu nanti yang akan berfungsi sebagai Honda Sensing. Oke, nah ini untuk pengaturan lampu, udah LED lagi, cakep. Nah, yang lebih menarik lagi adalah bagian sini nih. Atasnya dia sudah pakai panoramik, bukan sunroof yang bisa dibuka ya, tapi cuman panoramik aja kaca. Buka tutupnya masih manual. Nah terus dia memang nggak ada pemisahnya ya, tapi di bagian belakang juga ada panoramik. Dan yang sering orang-orang bahas, bukanya itu dia manual. Nah, kalau dibuka dia modelnya kayak gitu tuh. Ada apa ya ini namanya? Nih giniannya nih. Nah, ini tadi bisa ditaruh di tas yang tadi ada di belakang ya. Di belakang juga bisa buat 3 orang, 3 seat belt, 3 headrest, dan enak juga, lega, karena mobil ini lumayan panjang ya. Ada hand grip juga tuh, dan buka tutupnya juga lumayan gampang, jadi bukan yang ribet ya. Nah, terus yang lucu lagi nih, ini kan lampu ya. Nah, untuk
ngidupinnya tinggal dipencet ininya aja, jadi dia pakai sensor. Lampunya yang dipencet tuh. Tuh. Jadi jangan bingung nanti mana pencetannya ya gitu. Jangan norak dong. Asoy. Gitu guys. Gimana? Ada yang minat? Minat dong. Aduh. Matiin dulu. Aduh. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya dan menurut gue itu keren adalah ini nih guys. Ntar. Bukan soang. Nih. Emang ini remote biasa ya, keyless biasa semua punya. Tapi dia punya ini nih, fitur yang namanya remote engine start. Jadi bisa ngidupin mobil langsung dari remote, AC-nya nyala. Tujuannya adalah ketika kita dalam ruangan, mau keluar ruangan, ketika kita masuk mobil, mobilnya udah adem. Wih, terus bisa buat flexing gaya-gayaan. Waduh, keren juga kan. Dan dia punya fitur auto walkway. Jadi ketika mobil sudah ditutup semua pintunya, kita menjauh dari mobil, mobilnya akan ngunci sendiri tanpa perlu kita pencet-pencet. Gokil kan ya? Nah, yang minat boleh pesan, nomornya ada di deskripsi. Gitu aja sih. Yang belum subscribe ya, tolong bantu subscribe. Follow juga akun medsos gua. Waduh, biar rame nih medsos, Instagram, TikTok, boleh lah. Thank you for watching. Dadah. Dadah.